Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik teman-teman, insyaallah kita pagi hari ini mulai kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu membaca kitab Kaifa Tutkinu An-Nahwa. Bahwasanya kita masuk pada pembahasan unsur-unsur penyusun suatu pembicaraan atau kalam, di mana dia berjumlah 3. Pertama adalah isim, nomina, kemudian yang kedua adalah fi'il, verba, dan yang ketiga adalah huruf, partikel. Dan ketiganya ini bisa kita analisis tatkala kita telah mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu, agar kita tentunya mudah nanti menganalisis salah satu dari ketiga kata ini di dalam kalimat. Ciri-ciri isim kemarin telah berlalu, dan saat ini kita akan masuk kepada ciri-ciri fi'il. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il, yang pertama, dia bisa dimasuki oleh harfu tanfis namanya, atau taswif, baik sin maupun saufa, yang bermakna al-mustaqbalu al-qarib untuk sin, sedangkan saufa bermakna al-mustaqbal al-ba'id. Keduanya ini nanti masuk kepada fi'il mudhari'. Keduanya masuk pada fi'il mudhari'. Maka oleh sebab ini, alamatul fi'lil mudhari'i. Itu ada dua. Yang pertama, masuknya sin atau saufa. Sin ini disebut dengan huruf tanfis, Apa maknanya tadi? Adalah al-mustaqbal al-qarib. Sedangkan saufa dia adalah harfu taswif. Maknanya al-mustaqbal al-ba'id. Keduanya sama-sama masuk ke dalam fi'il mudhari', berarti akan. Tetapi untuk sin ini waktunya dekat ketika kita ingin mengatakan akan. Waktunya dekat. Seperti itu. Di dalam Al-Qur'an, teman-teman bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 142, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nas. Sedangkan saufa, teman-teman bisa lihat di surah An-Nisa ayat 152, saufa yu'tihim ujurahum. Maka oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an kata saufa sering diterjemahkan dengan istilah kelak, karena jauh. Tapi kalau Allah yang sudah berbicara, maka itu nyata. Tapi kalau misalkan datang dari makhluk saufa, terkadang bisa terrealisasi, bisa juga tidak. Tapi kalau datang dari Allah, saufa ini memang berarti kelak, tapi itu sudah pasti akan terrealisasi. Taib.
Ciri yang kedua adalah masuknya lam dan lan alaihi atasnya. Nanti kita akan pelajari lam ini adalah huruf yang memiliki makna, begitu pula lan. Nah, lam ini dikenal dengan istilah huruf jazm, sedangkan lan dikenal dengan istilah huruf nasab. Ya. Contohnya lam yaktub dan lan yaktuba. Nah, yaktub sukun akhirannya kita udah belajar tanda-tanda i'rab. Maka yaktub di sini kita i'rab majzum. Ingat majzum, kita tahu ada istilah majzum, marfu', mansub, majrur, mabni. Nah, di sini karena sukun, ya, sukun kan salah satu tanda, bahkan dia tanda asal untuk i'rab jazm, dan kata yang keadaan akhirnya itu jazm disebut majzum. Maka yaktub di sini bisa kita i'rab fi'lun mudhari'un majzumun, kasih tahu dia jazm dengan apa? Bilam, dengan lam. Nah, sebelum itu disebutkan tanda jazmnya, wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, lan yaktuba kita i'rab di sini, ya, fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathah, gitu. Baik, itu tadi kedua tanda untuk fi'il mudhari'. Sekarang kita masuk ke fi'il madi, yang dimana dia hanya ada satu tanda. Nah, untuk mengetahui, ya, satu kata kerja itu dia adalah fi'il madi, ya, kita lihat nanti akhirnya ketika memang pelakunya itu adalah perempuan. Nah, fi'il madi itu bisa menerima tak ta'nis. Tak ta'nis, tak sukun, tak sakinah. Nah, penanda mu'annas. Penanda bahwasanya fa'il subjek dari kata kerja tersebut mu'annas, perempuan. Contohnya adalah katabat, dan dia di akhir, ya. Katabat Fatimatu ad-darsa. Kita tahu kenapa ditambahi tak di sini? Nah, karena, ya, yang menjadi fa'il dari katabat adalah Fatimah, dan Fatimah ini adalah mu'annas, ya. Berikutnya, teman-teman, kita masuk ke fi'il amr. Nah, kita masuk ke fi'il amr. Dalalatuhu ala talab. Nah, fi'il amr ini bisa kita ketahui dari apa? Pemaknaannya dia. Di mana penunjukannya dia ini alat talab, untuk menuntut, untuk meminta, alat talab. Dan tentunya juga yang terlihat oleh kita dari sisi tekstualitasnya, bentuk katanya, kita akan lihat dia bisa menerima apa? Ya mukhatabah yang muannas. Jadi uktubi. Nah, uktubi berarti di sini ada kata muannas, maka yang menjadi fa'ilnya adalah domir anti. Nah, yang menjadi fa'ilnya adalah domir anti. Baik. Nah, teman-teman, kalau kita mempelajari jurumiyah, ya, tentu kita akan merasa ada yang kurang di sini satu tanda, yakni di fi'il madi dan fi'il mudhari, yakni tanda qad. Ya, tanda qad. Nah, betul sekali. Tanda qad ini dia menjadi tanda untuk fi'il, ya, madi dan mudhari. Nah, madi dan mudhari. Baik, kita jelaskan juga di sini. Qad, ya, bisa masuk kepada keduanya, kedua bentuk fi'il, baik madi maupun mudhari. Kalau qad masuk ke fi'il madi, nah, dia memiliki dua makna. Qad masuk ke fi'il madi, dia memiliki dua makna. Yang pertama, maknanya adalah at-tahqiq, ya. Dan makna yang kedua adalah at-taqrib. Nah, tahqiq dan takrib. Apa maksud dari tahqiq?
tahqiq itu ya untuk menegaskan dan menguatkan. Maka seringkali ketika qad masuk ke fi'il madi dan dia bermakna tahqiq, terjemahnya nambah jadi sungguh. Ya, di surah Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun. Aflaha itu berarti fi'il dan di sana itu dia fi'il madi. Nah, masuk qad di sana berarti qad masuk ke fi'il madi, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sedangkan takrib ya, apa makna dari takrib? Yaitu apa? Takribu wuqu'il fi'li. Ya, dekatnya ya terjadinya suatu perbuatan. Nah, ya. Nah, ini ada di lafal iqamah. Qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah. Kita tulis di sini. Qad qamat. Nah, asalnya qamat, taknya sukun. Nah, qamat fil madi ya. Karena yang menjadi fa'ilnya adalah as-shalah. As-shalah di sini muannas. Apa tanda muannasnya? Tak marbutah di akhir. Kenapa dia taknya di kasroh? Karena bertemunya ada sukun litiqa isakinain. Sukun pada tak bertemu dengan sukun pada alif lam. Qad qamatis sholatu. Nah, kalau kita ingin i'rab ya, qad di sini kita bisa katakan dia adalah harfu takribin. Nah, ya. Harfu takrib. Nah, qamat fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ya. At-ta'u di sini kita i'rab ta'ut ta'nis sakinah. Nah, wa hurikat bil kasri dan dia diharokati dengan kasrah. Ya, bisa kita jelaskan nanti li takhallusi minal tiqa'is sakinain. Nah, as-shalah di sini jelas menjadi apa? Fa'il, ya, kedudukan katanya. Fa'il, dia subjek untuk fi'il qamat yang marfu. Marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah. Gitu ya. Nah, baik. Berikutnya ketika qad masuk ke fi'il mudhari'. Nah, dia juga punya dua makna. Yang pertama adalah at-taqlil. Yang kedua adalah at-taktsir. Nah, taklil artinya sedikit. Sedikit maksudnya sering diterjemahkan jarang. Nah, ya. Contoh dalam perkataan itu ada qad yanjahul kasul. Nah, qad yanjahu al kasul. Nah, terkadang al kasul ini apa? Pemalas ya. Pemalas itu berhasil ya. Orang yang malas itu terkadang berhasil. Begitu pula qal yajudu al bakhil. Terkadang orang yang bakhil itu apa? Yajud, bisa dermawan. Nah, jadi tidak menafikan seluruhnya, ini luar biasa. Ya, dari kaidah ini, nah, adanya satu peristiwa belum tentu bisa mengakomodir semuanya, gitu. Tidak langsung terhukumi semuanya, tidak. Ya. Kemudian, 6. Nah, ini nanti seringnya di kitab. Ya, kalau kita membaca kitab para ulama, seringkali fi'il mudhari sebelum ada qad, maka qad di sana itu bermakna taklil. Tapi teman-teman semua, terkadang di dalam Al-Qur'an kita lihat fi'il mudhari tapi sebelumnya ada qad. Nah, contohnya di surah Al-Baqarah ayat 144, teman-teman bisa lihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Nah, ini jangan dimaknai taklil. Nah,
qad di situ yang masuk kepada naro jangan dimaknai taklil. Begitu. Akan tetapi maknailah dia menjadi huruf tahqiq. Jadi simpelnya kalau kita temukan di dalam Al-Qur'an yang dia bersanding ya dengan sifat-sifat Allah ya. Jadi ini khusus ketika qad masuk kepada fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada sifat-sifat Allah, maka dia tidak boleh dimaknai takrib, tapi harus dimaknai apa? Tahqiq gitu. Taib. Taksir artinya sering. Nah, taksir artinya sering ya. Berarti gampang kita berikan contoh ya. Qad yanjahu. Yanjahu apa di sini? Al-mujtahidu. Nah, ini kan yang seringnya nih. Nah, al-mujtahidu. Artinya apa di sini? Qadnya ini taksir, sering. Kita terjemahkan dari mujtahid dulu. Ini kaidah penerjemahan yang sering kali terlupakan oleh beberapa ya teman-teman. Nah, kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti harus mengikuti pola struktur kalimat bahasa Indonesia, yaitu diawali dari subjek. Ya, meskipun bahasa Arabnya diawali oleh fi'il, verba, kata kerja. Ya, al-mujtahid, seorang yang bersungguh-sungguh yanjah akan berhasil. Sering ya, sering berhasil. Gitu. Barakallahu fikum. Inilah ya dua makna qad ya ketika dia masuk ke fi'il madhi maupun ke fi'il mudhari. Berikutnya kita masuk kepada huruf sekarang. Apa sih huruf itu? Huruf adalah kalimatun dalat, kata yang menunjukkan ala makna atas makna fi ghairiha. Pada selainnya. Pada selainnya berarti pada selain huruf baru ketahuan makna huruf itu apa. Kalau hanya huruf saja didatangkan tanpa dikaitkan dengan suatu kata apapun, baik isim maupun fi'il, maka dia tak berguna maknanya. Nah, contoh dari huruf itu bisa kita ketahui ada yang namanya kelompok huruf jar. Seperti min, ila, an, fi. Nah, kemudian ada kelompok huruf atof. Wow, ya kan? Dan, summa, kemudian. Kemudian ada kelompok huruf nasab yang tadi contohnya lan masuk ke fi'il mudhari. Kemudian ada yang namanya kelompok huruf jazm masuk juga ke fi'il mudhari. Contohnya lam tadi. Nah, untuk mengenali huruf, dalam kalimat, nah, apa sih tandanya? Tandanya itu adalah adamu qabulihi. Nah, adamu qabulihi ala matil ismi wal fi'li. Tidak bisanya dia menerima, tidak bisa menerimanya dia tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Berarti kalau ada satu kata di situ nggak ada tanda-tanda isim dan tidak ada tanda-tanda fi'il, berarti dia huruf. Nah, bagaimana cara memaknai huruf? Tentu kita harus mengkaitkan dengan yang di sekitar huruf tersebut, baik itu isim maupun fi'il. Begitu ya. Nah, tanbih di sini ada catatan dari penulis la budda an ta'rifa. Nah, harus ya na'rifa. Harus kita na'rifa mengetahui kaifan tufarriqu bainal ismi wal fi'li. Bagaimana kita bisa membedakan antara isim dan fi'il wal harfi dan juga huruf. Ya. Kenapa? Li'anna likullin minhum, karena setiap dari mereka, yakni setiap dari isim, fi'il, dan huruf, i'roban. Ada i'robnya. Nah, maksudnya cara menganalisisnya. Nah, kita tahu huruf, ya kan, mabni kemarin. Walil ismi alamatun tumayyizuhu an ghairihi. Dan bagi isim, ya, maksudnya isim memiliki tanda-tanda yang membedakan dia dari selainnya. Nah, maka oleh sebab itu kita harus ya mengetahui terkait tanda-tanda isim, fi'il dan huruf. Ya. Sampai-sampai kalau kita pernah membaca
syarah dari Jurumiyah ya, atau Manzumah Al-Hariri. Nah, Mulhatul I'rab ya. Al-Hariri memiliki nazam judulnya Mulhatul I'rab. Ya, nazam ini disyarah oleh banyak ulama ya, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah Mulhatul I'rab. Nah, Al-Hariri pernah mengatakan wal harfu, nah, wal harfu ma laysat lahu alamah. Nah, fakis ala qauli ya, takun alamah. Masya Allah. Takun alamah. Maksudnya apa? Wal harfu ma laysat lahu alamah. Huruf merupakan sesuatu yang tidak memiliki ciri atau tanda. Dan berikutnya Al-Hariri mengatakan apa? Maka kiaskanlah perkataanku, niscaya engkau menjadi alamah. Ya, teman-teman membaca Mukhtasar Jiddan karya Syamad Zaini Dahlan, beliau mengkiaskan perkataan Al-Hariri ini. Ya. Nah, ma laysat lahu alamatun mawjudatun, kata beliau, ya. Bal alamatuhu adamiyah. Akan tetapi tanda dari huruf itu apa? Ketiadaannya. Nah, ketidakadaan tanda isim dan fa'il. Nah, beliau katakan naziru dzalika al-jimu wal kha'u wal ha'u. Nah, ini analogi dari Syekh Zaini Dahlan. Ya. Dia menggunakan 3 huruf. Yang pertama huruf jim, kemudian huruf kha, kemudian huruf ha. Apa perbedaan dari ketiga huruf ini? Ya. Ada titiknya, baik letak maupun ketidakadaan titik. Begitu. Ya. Jim tandanya itu adalah nuqtah min asfaliha. Ya, di bawah. Nah, kalau jim yang ada di tengah kalimat kan tandanya di bawah. Begitu. Kemudian kha alamatuha nuqtah min a'laha. Dari atas titiknya itu. Nah, kalau di tengah kan dia di atas. Kemudian ha, alamahnya apa? Tandanya itu adalah adamu wujudi, ya, nuqtah min asfaliha wa a'laha. Ha ini tidak adanya titik, ya, di bawah maupun di atasnya. Maka ha diserupakan seperti huruf. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Nah, ini sebuah kesimpulan khulasah dari pembagian kata. Ini uniknya dan luar biasanya buku ini. Di setiap akhir pembahasan selalu ada khulasah seperti ini yang bentuknya tabel, ya. Kharitah atau tasjir semacam ini. Isim. Nah, kalimatun dalat ala dzatin aw ma'na wa laysa zaman juz'an min dalalatiha. Ya, sedangkan fiil kalimatun dalat ala husuli amalin fi zamanin muayyanin. Fiil itu kata yang menunjukkan atas husul, ya, terjadinya ya suatu perbuatan pada waktu yang tertentu, yang sudah ditentukan, muayyan. Sedangkan huruf kullu kalimatin dalat, setiap kata yang menunjukkan ala makna atas makna fi ghairiha, pada selainnya. Begitu. Nah, pembagian isim. Nah, di sini kita lihat isim itu ada yang zahir, ada yang mudmar, ada yang mubham. Ini akan menjadi pembahasan kita nanti. Zahir itu berarti yang bukan domir. Mudmar kan domir, domir kata ganti. Contohnya apa? Khalid, amanah, itu semua isim zahir. Sedangkan mudmar yakni domir.
ana, anta, huwa, ya. Kalau kita kenal dahulu dari huwa dulu, huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, ana, nahnu. Nah, ya. Nah, itu urutan yang dipakai oleh ulama sorof. Nah, ya. Kalau urutan yang dipakai atau digunakan oleh ulama nahwu, nah lebih dahulu ana. Karena ulama nahwu melihat yang paling ma'rifat. Siapa yang paling ma'rifat? Jelas mutakalim. Gitu. Taib. Ya. Kemudian ada yang namanya isim mubham. Isim mubham ini nanti mencakup dua teman-teman semua, yakni isim isyarah, kemudian ada isim mausul. Ya, aqsamul fi'l. Pembagian fi'il. Nah, ini sebenarnya ada banyak. Nah, ini yang menjadi pokok-pokok saja yang harus kita ketahui. Nah, dilihat dari sisi waktu terjadinya kata kerja tersebut. Ada mudhari, contohnya yafrah. Ada madi, contohnya katabah. Ada amr, contohnya ijtahid. Tadi ciri dan penjelasannya sudah kita dapatkan pada halaman sebelumnya. Kemudian ada huruf. Nah, ada huruf-huruf yang dia mustarak, yang berserikat masuk ke isim, masuk juga ke fi'il. Contohnya apa? Ya. Nah, seperti hal, ya, seperti hal. Kemudian ada huruf yang mukhtasun, yang khusus masuk ke isim saja. Ya, contohnya jelas huruf jar. Fi, ala, semua huruf jar itu hanya masuk ke isim, nggak bisa masuk ke fi'il sampai kapanpun. Dan tentunya juga ada huruf yang mukhtasun bil af'ali faqat, masuk ke fi'il saja. Ya, jelas ini adalah huruf nasab dan huruf jazm. Ya. Nah, baik. Alamatul ismi kita ulangi lagi dan ada contoh di sini disediakan oleh penulis al-jar. Ya. Jar maksudnya di sini kasroh keadaan akhirnya. Marartu bi Zaidin. Nah, kita lihat kata Zaid di sini kasroh, maka Zaid adalah isim. Kemudian tanwin, syajaratun. Nah, isim. Kemudian masuknya al sudah dibahas kemarin, kita menyebutnya al atau alif lam, bisa dilihat dan ditonton kembali rekaman pertemuan yang lalu kemarin. Ya. Al-fahmu gitu. Isim. Kemudian ada an-nida. Nah, perangkat untuk memanggil. Ya. Berarti yang terletak setelahnya isim, Zaidu, isim. Kemudian al-isnad. Nah, Muhammad najihun. Nah, ini Muhammad dia isim, juga telah kita bahas apa yang dimaksud dengan al-isnad di sini dan apa saja pembagian-pembagiannya pada pertemuan yang lalu. Alamatul fi'li, ya, tanda fi'il itu qad. Nah, qad aflahal mu'minun. Tadi maknanya apa? Masuk ke fi'il madi, tahqiq, ya. Kemudian tak taknis, tak penanda fa'il subjeknya itu muannas perempuan. Kemudian ketiga sin dan saufa, harfu tanfis dan harfu taswif, ya. Saya fuzu. Nah, contohnya faza yafuzu, itu fi'ilnya yafuzu. Sini adalah harfu tanfis. Yang keempat adalah ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Dzakiri. Masuknya kemana ini? Fil amr. Alamatul harfi. Tanda huruf ya tadi sudah dikatakan. Dan di sini dikatakan kembali annal harfa la yaqbalu syai'an, bahwasanya huruf tidak menerima sesuatu pun min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim, wala syai'an, dan juga tidak sesuatu pun diterima oleh huruf min alamatil fi'li, dari tanda-tanda fi'il. Contohnya hal, fi, dan lan. Nah, nah ini juga didatangkan kembali khulasah terkait i'rab. Ya. Nah, ini kita lewati saja. Nah, ini pembagian isim. Isim zohir dan isim mutmar. Isim domir. Isim zohir ada apa saja? Nah, tentunya isim zohir terbagi kepada 5 di sini. Nah, sebetulnya 3 pembagian besarnya ya. 3 pembagian besarnya. Nah, berarti di sini kita lihat jikalau isim ditinjau dari segi jumlah atau bilangannya. Ya, semua pembagian isim dari berbagai sisinya sudah saya tuliskan dalam Telegram. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di situ, scroll. Saat ini sedang menuliskan materi tentang pembagian fiil dari berbagai sisinya. Nah, yang pertama mufrad. Mufrad di sini berarti lawan dari musana dan jama'. Nah, yang satu jumlahnya.
Muhammad, Fatimah, ilmun, qalam, hisanun, tawilatun. Nah, ini semuanya maknanya satu. Nah, kemudian musana bermakna ganda. Muallimani, ya kan dua guru, ya kan muallimaini. Nah, dua guru juga, tapi berbeda i'rabnya. Gitu, muhandisatani, muhandisataini, qalamani, qalamaini. Kemudian jamak ini ada tiga nanti. Ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak muzakkar salim diakhiri waw dan nun ketika rofa dan diakhiri ya dan nun ketika nasab dan jer. Ya, muallimuna, muallimina. Nah, itu perbedaannya. Nah, muhandisuna, muhandisina, muhandisuna dan muallimuna ini untuk i'rab rofa, sedangkan muallimina dan muhandisina ini untuk i'rab nasab dan jer. Kemudian jamak muannas salim dia diakhiri alif dan ta. Ya, muallimatun, muhandisatun, salihatun sama muslimatun. Nah, ya ketika nasab nanti bagaimana tandanya sudah kita bahas, dia dengan kasrah. Jadi jamak muannas salim bisa kita simpulkan dia nggak pernah di fathah tuh. Jamak muannas salim dia nggak pernah di fathah. Kemudian jamak taksir ini memang ya pelan-pelan harus dihafal. Kita prioritaskan kosakata yang memang sering muncul. Gitu. Contoh tulab jamak dari talib. Nanti ada lagi jamaknya tolabah. Gitu. Kemudian ada umal, kemudian ada ulama, aklam, nujum, dan hamir. Ya, hamir ini bentuk jamak dari keledai. Apa keledai bahasa Arabnya? Himar. Himar ya. Dan dia juga punya bentuk jamak yang lain, humurun. Ya, kalau teman-teman baca Durusul Lughah itu di jilid 1, Syekh Dr. Abdul Rahim ya kan, rahimahullah taala memasukkan contoh ini. Gitu. Dan kedua bentuk jamaknya diberitahukan oleh beliau di sana. Ada hamir, ada humur. Baik. Nah, yang mutmar ya jelas dong terbagi menjadi 3, mutakalim pembicara pertama, mukhatab pembicara kedua, dan ghaib ya orang yang dibicarakan enggak hadir. Gitu. Ana nahnu. Nah, itu untuk mutakalim, sedangkan mukhatabnya adalah anta, anti, antuma, antuna, antum. Nah, di sini beliau masukkan juga ka dan nah ini berarti tatarannya itu adalah domir yang mutasil. Karena nanti domir itu ada yang munfasil, ada yang mutasil. Yang kita ketahui seringnya adalah yang munfasil, yang huwa sampai nahnu itu munfasil. Gitu. Terpisah dia. Nggak bisa nyambung sama isim maupun huruf. Apalagi fi'il. Nggak bisa nyambung. Tapi yang nyambung itu disebut dengan muttasil. Ghaib huwa hiya huma hunna hum. Nah, ya. Nah, hu di sini nyempil gitu. Nah, ini muttasil, bentuk muttasil. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini fase yang pertama ya. Kita langsung bagaimana cara mengi'rab isim zahir. Yang pembagiannya tadi sudah ada ya. Nah, bahwasanya pada pembagian pertama itu ternyata di sini taruhnya pembahasan pertama. Nanti di pembahasan kedua ada isim zahir lagi yaitu al-asma al-khamsah. Kemudian di pembahasan ketiga itu nanti ada isim mu'tal, isim maksur, dan isim manqus. Nah, ini sudah saya jelaskan juga di Telegram. Teman-teman bisa membaca terlebih dahulu atau nanti bisa saya forward nanti ke grup WhatsApp. Kemudian al-mabahas pembahasan yang ar-rabi yang keempat. Nah, ini al-mamnu' minas saraf ya. Isim-isim yang tidak menerima tanwin. Berarti kita akan mengetahui ilat ya, sebab-sebab apa saja yang menjadikan suatu isim itu tidak bisa ditanwin. Nah, padahal asalnya isim itu ya ditanwin gitu. Taib, barakallahu fikum. Nah, ini kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan saya menghimbau, insya Allah akan ada soal evaluasi karena kita sudah sampai 4 pertemuan ya, kalau tidak salah. Nah, materinya berarti tentang tanda-tanda isim, ya tanda-tanda fiil, tanda-tanda huruf, maupun juga pembagian i'rab juga ada nanti. Soalnya berjumlah 10. Ya, saya akan berikan mungkin ya besok lah ya. Nah, insya Allah. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله في علومنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. وإياكم جميعا.